Marun Sema. Tidak semua orang dari utara, sebagian besar jemaat orang Minahasa, ada juga Chinese, ada Jawa, ada Batak. Jadi mungkin sedikit memberi arti. Marun Sema ini memang maknanya hampir mirip dengan shalom. Ya, di kalangan orang Sanger biasanya kalau ada acara-acara formal atau ibadah, biasanya sapaannya adalah Marun Sema. Kalau bupati kasih sambutan, biasa dia menggunakan sapaan ini, Marun Sema, dan biasanya dibalas dengan Marwen Sang. Dan hari ini saudara-saudara kita beribadah bernuansa bernuansa Sangihe, saudara-saudara. Karena itu maaf kepada jemaat Tuhan yang bukan orang Sanger, tadi bernyanyi lagu-lagu yang berkaitan dengan Sanger. Meskipun lagu pujian tadi ada 3 lagu bahasa Indonesia, tapi itu adalah lagu yang diciptakan oleh orang Sanger, sehingga iramanya saudara-saudara itu irama yang lebih ke arah bahasa keren bilang pato-pato. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, mengapa saya mendorong di Jemaat GPD DTC melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu? Minggu lalu kita beribadah bernuansa Chinese karena kita mau bersama-sama dengan sahabat-sahabat orang Chinese yang merayakan Imlek. Nah, meskipun saya tahu tim pemuji berusaha keras saudara-saudara untuk menyanyikan lagu dengan bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Jadi mohon maaf kalau ada bahasa Chinese Minahasa yang keluar, karena saya tahu orang Chinese itu punya lidah, punya dialek pasti berbeda dengan orang Minahasa. Jadi mohon maaf. Tetapi diterima saja sebagai sebuah penghargaan orang-orang yang non-Chinese kepada sahabat-sahabat yang merayakan Imlek pada minggu yang lalu. Puji Tuhan, hari ini menyanyi lagu-lagu yang banyak bernuansa Sangihe. Dan kalau misalnya ada yang kata-katanya tidak terlalu kena, mohon maaf juga, sebab ini adalah cara gereja untuk menghargai sahabat-sahabat jemaat Tuhan yang berasal dari Sangihe. Dan saudara, minggu depan, ini saya bilang kita kuncikan minggu depan, meskipun biasa minggu ini, minggu terakhir bulan Januari. Tapi saya pikir-pikir ini lagu Minahasa apa kira-kira ya? Kan tidak etis kita nyanyi Oh Inani Keke di sini saudara. Jadi jemaat yang tahu lagu-lagu yang bernuansa Minahasa, tolong kasih informasi kepada pelayan, kepada tim pastoral, kasih masukan. Oh ini lagu-lagu yang bernuansa Minahasa Pak Gembala. Saya berpikir bahwa minggu depan mungkin kita akan nyanyi lagu-lagu berbahasa Manado. Yang penting tidak boleh nyanyi lagu Lebih Baik Bacere. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, tema gereja kita untuk tahun ini adalah God's Favor atau perkenanan Tuhan. Dan di awal ketika menyampaikan firman, saya sudah menyampaikan tentang salah satu bentuk perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita adalah Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan antisipatif. Jadi ada hal yang terjadi di masa depan, bisa 2 yang terjadi. Pertama, peluang. Nah, ketika ada peluang, kemudian orang tidak peka, tidak sadar dengan peluang itu, maka peluang itu lewat, momentum itu lewat. Dan kita orang Manado bilang cuma iko mata. Ya, tarik istilahnya. Saudara, jadi peluang lewat cuman ikut mata, tapi
Tuhan kasih kepada kita kemampuan antisipatif supaya apa? Supaya kalau ada peluang di depan, kita akan bisa menyikapinya dengan tepat sehingga mendatangkan keberhasilan, kesuksesan dalam pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan kita. Kemampuan antisipatif ini juga sudah perlu ketika di masa depan bukan hanya peluang yang mungkin muncul, tetapi apa? Tetapi bahaya. Bahaya yang tidak kita sadari, bahaya yang tidak kita ketahui. Atau mungkin bahaya yang kita sudah tahu tapi kita tidak sadar betapa parah risikonya. Seperti waktu tahun 2020 kita dilanda COVID. Tetapi sudah tahu jemaat GPDTC, coba sudah perhatikan. Waktu tahun 2020 kita akan dilanda COVID, entah mengapa Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk bikin KKR doa di bulan Februari, ya. Kita bikin KKR doa di bulan Februari. Dan kita berdoa. Sebenarnya saudara-saudara, saya pribadi juga tidak tahu kenapa kita harus bikin KKR doa. Dan kemudian saudara-saudara, hari berganti hari, sekarang saya bisa paham, oh kenapa Tuhan suruh berdoa. Rupanya karena ada bencana besar, ada tantangan besar, tantangan global, yaitu terjadi pandemi COVID di seluruh dunia. Dan jemaat GBDTC sudah mulai berdoa. Ada banyak jemaat yang akhirnya terserang COVID. Ada beberapa yang saya tahu mengalami sakit yang lumayan parah. Lumayan parah. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan berikan kepada kita kemampuan antisipasi. Jadi itu adalah bentuk dari perkenanan Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang bentuk perkenanan Tuhan, bentuk anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dari perspektif yang lain. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Mazmur 145 ayat 8 dan ayat 9. Dengan kasih dan hormat kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca sama-sama ayat-ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Saya ingin kita akan fokus pada kalimat pendek. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tadi saya katakan mengapa gereja kita ada ibadah bernuansa Chinese, ada ibadah yang bernuansa Sange. Tuhan berkenan minggu depan kita ibadah dalam nuansa Minahasa, nuansa Manado kental. Mengapa saudara-saudara? Karena dasarnya ini, Tuhan itu baik kepada semua orang. Kepada semua orang ini tanpa mengenal suku, tanpa mengenal budaya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Kalau saudara baca dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 45, coba kita lihat. Tuhan itu baik kepada semua orang, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dia kasih matahari, orang jahat bisa nikmati berkat dari matahari. Dia kasih hujan, bukan hanya orang benar yang nikmati, orang tidak benar pun. Petani-petani, bukan hanya petani-petani yang rajin beribadah, yang bersyukur dengan hujan, tetapi petani-petani mungkin yang lupa kalau itu hari Minggu, sehingga dia menganggap ini masih hari Sabtu. Lupa beribadah, tetapi dia terima hujan yang sama. Mudah bagi Tuhan untuk memberikan hujan hanya kepada lokasi
yang orang-orang benar, sementara lokasi orang-orang tidak benar, tidak diberikan hujan. Mudah. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran di Israel, orang Israel itu kan tinggal di ini agak lupa. Apa daerah orang Israel? Kita lihat saja ayatnya. Maaf, Kejadian saudara-saudara ya. Keluaran. Goshen, saudara-saudara. Saudara, terima kasih atas pengertian saudara-saudara. Saya agak tertofore berdiri di muka karena mungkin beberapa hari ini ada gangguan kesehatan. Sampai berpengaruh di otak saya jadi lalot. Jadi orang Israel tinggal di Goshen. Tuhan kasih tulah kepada orang Mesir. Tulahnya apa? Contoh, tulahnya Mesir gelap, Goshen terang. Tulahnya apa? Mesir penuh dengan katak, Goshen tidak ada katak. Tulahnya apa? Mesir hujan es, Goshen tidak ada hujan es. Mudah bagi Tuhan, mudah bagi Tuhan. Tidak sukar bagi Tuhan, tidak sulit bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik bagi semua orang. Dia kasih matahari kepada orang jahat dan orang baik. Dia kasih hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan baik kepada semua orang. Markus pasal 7 ayat 24, coba kita lihat. Markus pasal 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, langsung ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Tuhan itu baik bagi semua orang. Seorang ibu punya anak yang sakit, rupanya sakit ini karena kerasukan setan. Sakit itu kan banyak macam, saudara-saudara. Ada sakit karena gangguan fisik, gangguan metabolisme tubuh yang sifatnya fisik. Ada sakit karena psikologisnya yang biasanya dikenal dengan istilah psikosomatis. Gara-gara gangguan psikologis, stres mungkin, ada tekanan hidup, ada masalah, sampai akhirnya asam lambung naik. Nah, ada sakit karena pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi saudara-saudara kita harus tahu ya, ada sakit karena tak ujang akang istilahnya, mandi malam, pasang kipas angin. Nah, ada sakit karena masalah psikis. Ada sakit karena pekerjaan kuasa gelap. Nah, jadi tidak semua sakit itu orang dah bekeng, ya semua saudara-saudara. Karena malam kuat dah tidur, buka baju, pasang kipas angin. Oh, kipas angin pas-pas, memang tuh paling kencang. Setiap malam. Kemudian akhirnya dia batuk, dia rasa di dada sesak. Dia batuk-batuk. Kemudian dia datang Pak Gembala atau mahasiswa datang Pak kita. Mer, kita orang dah bekeng. Kita ada kuasa kegelapan. Bukan. Kipas angin bukan kuasa kegelapan. Jadi kita harus tahu juga ya saudara-saudara yang seperti itu. Nah ini perempuan ini sakit karena apa? Kerasukan setan. Tetapi masalahnya ini perempuan ini saudara-saudara bukan orang Israel. Bukan anak Tuhan.
Tetapi perempuan itu datang minta Yesus sembuhkan anakku. Tuhan Yesus uji dia. Uji. Bukan berarti Tuhan Yesus mau tinggalkan dia. Tuhan Yesus uji. Menjadi sebuah pelajaran rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus uji. Dan karena perempuan ini lolos ujian, maka Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengalami mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Kan sekarang saudara-saudara kita bertanya-tanya, Tuhan Yesus, kenapa ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan bisa alami mujizat? Saya pernah lihat KKR dari Reverend Peter Youngren, sampai akhirnya beliau dihentikan, tidak boleh bikin KKR di Bandung. Minta maaf, saya sebut nama tempat. Dilarang. Kenapa dilarang? Karena ketika beliau sampaikan firman, maka ada banyak orang-orang non-Kristen. Ini kursi-kursi rodanya saudara-saudara ditumpuk jadi lumayan tinggi saudara-saudara. Orang-orang lumpuh disembuhkan. Padahal orang-orang itu tidak kenal Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa alami kesembuhan? Itu yang saya katakan. Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Haleluya. Haleluya. Matius 8 ayat 28. Matius pasal 8 ayat 28. Satu waktu Tuhan Yesus pergi ke satu tempat di daerah Gadara. Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saya tidak akan baca selanjutnya. Intinya ada 2 orang yang bukan hanya kerasukan, tetapi memang sudah orang, minta maaf, orang gila saudara-saudara. Gila karena kerasukan. Tinggal mereka dikubur. Mereka sangat berbahaya. Jangankan mau ketemu orang itu, orang jalan di dekat mereka pun mereka menghindar. Karena mereka sangat berbahaya. Orang tidak mau ketemu, orang tidak mau dekat-dekat dengan orang gila ini, minta maaf saudara. Mereka tinggal dikubur, tidak berpakaian. Tuhan Yesus habis pelayanan, dengan semua kesibukan, semua kepadatan pelayanan, lelah, capek dan sebagainya, dia menyeberang ke daerah orang Gadara. Saya pikir itu perjalanan yang lumayan jauh, sudah sekitar 11 mil. 11 mil berarti itu kali 1,5 kilo itu sekitar hampir 20 kilometer saudara-saudara. Hampir 20 kilometer, saya kurang tahu penyeberangan itu berapa kilometer, tapi mungkin sekitar 15 kilometer lah. Ini cukup jauh dan Yesus harus menempuh risiko, waktu itu berombak. Hanya mau pergi kepada orang Gadara yang minta maaf, saya sebut bahasa ini, orang gila saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menyembuhkan kedua orang yang gila ini saudara-saudara. Ternyata ada legion yang mengikat mereka. Dan legion itu meminta Tuhan Yesus, kalau izinkan kami pergi ke babi. Maka 2.000 ekor babi mati saudara-saudara. Karena kerasukan roh jahat. Saya jadi pikir-pikir, berarti kalau ada kemungkinan ayam mati atau babi mati mungkin kerasukan. Tidak seperti itu saudara-saudara. 2.000 ekor babi mati. Tuhan Yesus pikir, tidak masalah 2.000 ekor babi itu mati. Yang penting jiwa orang ini bisa ditolong. Gadara itu bukan kampung Yahudi. Gadara itu daerah asing. Orang gila, orang asing, orang berbahaya. Tapi Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Tuhan Yesus rela pergi ke sana mencari orang-orang tersebut. Kalau kita lihat dalam kitab Kisah Rasul, pasal 10 ayat 34 sampai 35. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Rasul Petrus, dia dapat penglihatan. Dan dia harus pergi ke seorang non-Yahudi yang bernama Kornelius. Dan kemudian ketika dia sampai di rumah Kornelius,
Dia mulai menyampaikan firman, dia mulai menyampaikan kebenaran firman. Sebab ternyata Tuhan ingin menyelamatkan bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Dan ketika sampai di rumah Kornelius, Petrus membuka percakapannya dengan kalimat seperti ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Amin, saudara-saudara ya. Allah tidak membedakan orang. Ayat selanjutnya, ayat 35, 2, 3. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Semua orang, Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semua orang. Ada ayat terakhir di bagian pertama, Kisah Rasul pasal 13 ayat 1. Khotbah ini terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama memberikan kepada kita informasi tentang Tuhan Yesus atau Tuhan baik kepada semua orang. Kita baca sama-sama, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa siapa? Nabi dan yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Sudah perhatikan. Saya ingin kita lihat ini kebenaran yang mungkin terselip selama ini. Di jemaat di Antioquia ada nabi, ada pengajar, ada hamba-hamba Tuhan istilahnya. 1 Barnabas. Barnabas itu saudara-saudara, itu anak penghiburan. Barnabas. Dia asli orang Yahudi. Amin saudara. Kemudian yang kedua. Siapa sih yang kedua? Simeon. Yang disebut, sudah tahu arti yang disebut Niger ini apa? Maaf ya. Simeon yang disebut Niger. Ini kok apa? Negro. Cuma aneh saudara-saudara. Kenapa diberi nama Simeon? Simeon itu nama asli orang Yahudi. Tetapi dia dijuluki Negro. Jadi mungkin diberi nama Simeon. Dornya gak panggil pada dia Negro. Dan rupanya dia tidak tersinggung. Kita ada teman, dornya panggil pada dia Budo. Budo. Karena dia bukan putih sekali, hitam sekali saudara. Ya teman saya. Tidak dalam maksud membuli atau melecehkan, tidak. Ini hanya fakta. Ini Simeon ini dipanggil Niger, Negro. Dia orang Yahudi. Mungkin, saya berasumsi begini. Mungkin dia ini orang Yahudi, angkat anak. Tapi sebenarnya dia itu budak dari Afrika. Mungkin, itu pemikiran pertama. Dia ini kok budak. Tapi ada budak-budak dalam tradisi Yahudi yang akhirnya diangkat jadi bagian keluarga. Jadi dia orang Negro sebenarnya. Tetapi mungkin ini keluarga Yahudi ini baik sekali, angkat anak, diberi nama Simeon. Sehingga dia tetap Niger, tetapi namanya Yahudi. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua saudara-saudara, ada kemungkinan dia blasteran Yahudi Negro. Sehingga mungkin papa atau mamanya Yahudi, tetapi dia bawa juga genetik Negro sehingga akhirnya dia ciri-ciri fisiknya lebih ke arah Negro. Tetapi saudara-saudara yang uniknya adalah ternyata di jemaat mula-mula Tuhan bukan hanya pakai Barnabas, tapi Tuhan juga pakai Negro. Yang pada waktu itu Negro itu dianggap budak. Niger itu adalah budak. Ini tahun berapa ini? Ini abad pertama Masehi. Ini masih tahun 33-34 Masehi, saudara-saudara.
Artinya pada masa-masa itu, orang negro dengan sangat hormat kepada orang-orang negro. Orang negro itu tidak ada kedudukan di pemerintahan. Mereka itu keturunan budak, dianggap rendah. Tetapi Tuhan izinkan dari beberapa pelayan di gereja mula-mula. Salah satunya adalah Simeon yang disebut Niger atau negro. Dan Lukius, orang Kirene. Di RMK ada juga Lukius yang ini tapi bukan Lukius yang itu ya. Orang Kirene. Kirene itu apa? Libya, orang Afrika Utara. Jadi ternyata ada juga pelayan orang apa? Orang Afrika Utara. Mungkin dia tidak senegro Simeon, tetapi dia orang Afrika Utara. Orang Libya. Sudah pernah lihat Muammar Gaddafi? Ya kurang lebih gaya-gaya mereka seperti itu. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes. Menahem ini siapa? Diasuh sama-sama dengan raja. Berarti apa? Orang berkedudukan tinggi. Orang berpangkat. Dan siapa? Saulus. Siapa Saulus? Farisi. So perhatikan. Di jemaat ternyata ada Barnabas, orang biasa-biasa, Yahudi biasa. Ada Simeon, yang negro itu saudara-saudara. Ada Lukius, orang Libya, orang Afrika Utara. Ada Menahem, pejabat punya anak. Dan ada Saulus, seorang Farisi. Maaf saudara. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan kasih kesempatan melayani juga kepada semua orang. Saudara jangan terganggu ya kalau saya minum. Tuhan baik kepada semua orang. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Saya langsung kesimpulan. Tiga kesimpulan dari semua fakta tentang kebaikan Tuhan bagi semua orang. Kesimpulan pertama. Mohon di multimedia bisa tulis intinya ya. Kesimpulan pertama. Bahwa kasih karunia Tuhan bagi semua orang. Kita tidak perlu ragu, minder. Minder itu rendah diri. Takut untuk datang kepada Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu sungkan, tidak perlu minder, rendah diri. Semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk datang kepada Tuhan, untuk minta pertolongan Tuhan. Dan Alkitab memberikan kepada kita banyak bukti. Orang-orang dari berbagai macam latar belakang datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Haleluya. Tuhan Yesus bukan hanya dengar doa pendeta. Tuhan Yesus juga dengar doa Raja Hizkia. Seorang pejabat, seorang politisi. Dia bukannya dengar doa imam besar. Dia juga dengar doa seorang wanita, seorang mama, seorang ibu biasa. Orang Siro Venesia. Dia bukan hanya dengar doa dari Imam Eli, tetapi dia juga dengar doa Hana yang menangis terisak-isak karena pergumulan keluarga. Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Kalau batu ini tidak selesai, saya akan minta Ko Abun untuk meneruskan khotbah ini.
Puji Tuhan, haleluya. Dan terganggu ya saudara-saudara. Berarti orang semua bisa menghadap Tuhan. Iya. Semua bisa berdoa apa Tuhan? Iya. Kong kiapa dang Tuhan kejawaban doa beda-beda? Bukan karena masalah sarah. Ini mungkin cuma karena masalah iman dan ketekunan. Iya toh? Bukan masalah Tuhan pilih-pilih kasih, bukan. Ini cuma karena masalah iman dan ketekunan. Oh, yang satu beriman sungguh. Yang satu bertekun sungguh. Tetapi yang lain gampang menyerah. Gampang pastiu. Tentu beda saudara-saudara. Jadi jawaban doa itu bukan masalah sarah. Bukan sarah nama orang ya saudara-saudara. Bukan masalah suku, bukan masalah latar belakang, bukan masalah warna kulit. Bukan. Jawaban doa itu cuma karena masalah iman dan ketekunan. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang tekun, doanya pasti didengar Tuhan. Kesimpulan kedua, semua boleh jadi anak Tuhan. Semua boleh melayani Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan karena masalah latar belakang. Tidak ada yang dibeda-bedakan karena masalah level sosial. Tidak. Semua bisa melayani. Semua bisa mengajukan diri untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Meskipun memang dalam pelayanan, baca Alkitab, ada faktor-faktor yang Tuhan pertimbangkan. Satu, kepercayaan dalam pelayanan diberikan karena pertimbangan. Satu, talenta. Tadi saya dengar si Vixen sama si Dea bukan Dea Araro tetapi Dea 02. Dea apa? Selindeho, ya. Ini anak gembala di Pulau Siau. Papanya sahabat baik papa saya. Waktu Vixen dan Dea menyanyi, "Oh mau marondo." Kita pas lihat sebelah kiri saya ada Lia dan Kristi. Dorang dua langsung merasa sebagai orang yang sangat berdosa. Karena menjiwai lagu, "Oh mau marondo, ruata yamang." Oh bagus suara mereka. Karena mereka menyanyi dengan bagus, kita semua oh iya. Meskipun mungkin ada yang bukan orang Sangir, dapat dengar. Ada kan artinya toh? Oh Tuhan yang pemurah, Allah Bapa. Elangu mamogo makiambang. Ini anakmu meminta pertolonganmu. Aduh memang. Saya lihat Lia dan Krisi langsung. Kenapa? Karena mereka punya talenta. Mereka bisa menyuarakan isi hati lewat lagu yang mereka nyanyikan. Pertimbangan talenta penting. Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan kesanggupan, kemampuan. Kesanggupan, kemampuan. Karena itu saudara, misalnya di gereja kita, semua yang jadi pendeta harus sekolah Alkitab. Didorong untuk ambil sarjana teologi. Saya masih ingat ada seorang anak Tuhan, seorang jemaat pelayan Tuhan di gereja kita bilang begini, "Aduh Pak Gembala, kalau ini pendeta-pendeta ini anak sekolah baik-baik, kok kasihan orang jemaat-jemaat bagaimana?" Bayangkan saudara, misalnya memimpin jemaat, kok dia asal-asal. Bisa di mana orang ini? Perlu mempertimbangkan kemampuan. Kemudian perlu mempertimbangkan apa lagi? Kesediaan. Kerelaan untuk menerima tanggung jawab memikul. Ada orang mampu, tetapi belum tentu rela. Karena mungkin sibuk, karena mungkin alasan A, B, C dan sebagainya. Mempertimbangkan kesediaan. Apalagi yang dipertimbangkan? Karunia rohaninya. Tuhan perkenankan saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Sehingga kalau saya mengajar, ada sukacita. Saya merasa itu sesuatu yang
dapat saya kerjakan dengan baik dan saya bisa kerjakan dengan enjoy. Kemarin saya mengajar dari jam 9 sampai hampir jam 4. Setengah 4 lewat. Hanya mungkin break sekitar 15 sampai 20 menit. Dan selesai mengajar, saya melihat mengawasi mahasiswa kerja. Saya merasa itu biasa-biasa saja. Karena apa? Karena mungkin karunia rohani itu. Tapi kalau misalnya bukan karunia rohani, saudara, kadang-kala itu menjadi satu beban yang sangat berat. Kemudian apalagi yang dipertimbangkan? Kesiapan mental. Kesiapan mental. Mau jadi pelayan, siap mental. Saya banyak kali sampaikan kepada sahabat-sahabat di tim pastoral. Saya sampaikan juga kepada teman-teman pendeta. Kalau di pelayanan, ini pendeta, mau salah benar, tetap salah. Ini pendeta, orang mesti latih. Orang mesti latih. Mau salah orang, mau benar orang, tetap salah. Mau jadi pelayan, saudara-saudara, mau jadi pelayan, ini kesiapan mental. Dia biar benar, tetapi dia nih boleh tekeng benar. Itu kesiapan mental. Banyak orang mungkin punya kemampuan. Banyak orang mungkin punya kecakapan. Tetapi mampu tidak. Dia disalahkan untuk kebenaran yang dia miliki. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan benar. Dia orang benar. Dia benar, dia kebenaran. Tidak ada dosa sama sekali. Baik dari segi motif, dari segi perbuatan, perkataan. Track recordnya bersih. Tetapi dia disalahkan karena kesalahan kita. Nah, seorang pelayan, dia harus punya kesiapan mental untuk disalahkan. Saya pribadi punya prinsip hidup yang saya catat di catatan saya. Kalaupun toh saya salah, disalahkan, tidak akan mati kalau saya mengakui kesalahan saya. Tidak akan mati. Saya salah, dipersalahkan. Salah, saya akui. Tidak akan mati. Kalaupun saya benar, dipersalahkan. Tidak akan pernah benar jadi salah dan salah jadi benar di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia, yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tetapi di mata Tuhan tidak akan ada pertukaran, perubahan. Benar jadi salah, salah jadi benar. Orang benar disalahkan justru ketika engkau menyiapkan mental. Oh ya, tidak masalah. Justru itu mengundang simpati Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan bela. Amin, saudara. Haleluya. Ini kesiapan mental. Kesiapan apa lagi? Oh, masalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ini menyangkut apa? Menyangkut rela berkorban. Tidak ada pertimbangan A, B, C, masalah status sosial dan sebagainya. Cuma mungkin masalah apakah dia mau rela berkorban. Rela untuk menderita. Rela untuk bekerja lebih. Rela untuk menghabiskan waktu lebih. Saya katakan kepada teman-teman ketika di STRMK, pemimpin itu bangun lebih cepat, tidur lebih lama. Bekerja lebih banyak, melihat lebih banyak. Kalau pemimpin itu bangun lebih lambat dan tidur lebih cepat, bekerja lebih sedikit, maka engkau jadi pemimpin yang bisa minta maaf parasit. Ambil berkat-berkat dan untuk memperkaya, untuk kenikmatan diri. Pemimpin itu tidak boleh jadi parasit. Dia harus bangun lebih awal. Dia harus tidur paling akhir. Orang mungkin tidak melihat itu, tetapi dia melihat. Dia mulai berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kesetiaan, stabilitas, ketekunan. Saya banyak kali sampaikan kepada mahasiswa. Kadangkala pelayanan ini bermasalah bukan karena masalah jago atau tidak seseorang berkhotbah. Bukan karena masalah jago atau tidak seseorang mengajar. Melakukan
tugas-tugas sehari-hari. Tetapi seberapa stabil dia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Stabil. Ada banyak orang punya karunia hebat. Tapi kenapa dia tidak berbuah lebat? Mungkin saja masalahnya di stabilitas. Saya ajar kepada mahasiswa, belajar. Dalam keadaan mengantuk, bangun. Meskipun lain sepanjang 1 jam. Nyendak rasa hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ada baku perang dengan mata. Ada saat-saat begitu. Nyendak rasa hadirat Tuhan, baku perang dengan mata. Saya pernah suatu waktu di Sangir, saya masih mendamping gembala. Tuhan dorong saya untuk doa semalaman. Jam 10, doa semalaman. Pada waktu itu saya banyak kerja pagi. Akhirnya saya doa. Sepanjang jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3, 4. Nyendak rasa kita hadirat Tuhan. Tidak rasa sama sekali itu jamahan Tuhan berbahasa roh apalagi. Ini cuma paku perang lawan mata. Karena darah Yesus. Oh haleluya. Lain kali itu haleluya soalnya aja tersambung. Syukur. Jam 4 biasa dipastori waktu ada orang tua. So mulai bedstone. Saya keluar. Saya takjub dengan Tuhan. 10 sampai jam 4 berarti kurang lebih 6 jam. 10 sampai jam 4 kurang lebih 6 jam. Saya tidak rasa apa-apa. Tapi pas jam 4 ketika mulai nyanyi. Tuhan izinkan, Tuhan suruh kita pegang satu pengerja pria di samping saya. Waktu saya pegang dia saudara. Waktu itu saya rasa seperti ada sengatan listrik yang sangat kuat. Dan dia pun bergetar hebat. Dan pokoknya pagi itu kami semua dilawati oleh Tuhan. Semua orang bisa melayani. Tapi tidak semua orang bisa berkorban. Berkorban harta, iya. Berkorban waktu, iya. Tetapi paling penting berkorban hati. Haleluya. Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Terakhir, kesimpulan terakhir. Kita tidak boleh memperlakukan orang secara tidak hormat. Gereja ini melarang ada bully, melarang perlakuan tidak hormat, perlakuan yang sifatnya tidak baik, baik secara verbal maupun non-verbal. Gereja ini melarang orang-orang diperlakukan secara tidak hormat. Karena alasan-alasan level sosial, alasan ekonomi, alasan apalah, tidak boleh. Semua orang di gereja ini adalah orang-orang yang dihormati dan dikasihi Tuhan. Meskipun memang Alkitab mengajar kita, kadangkala kita diperlakukan tidak hormat, bukan karena kesalahan orang atau kesalahan Tuhan, tapi karena mungkin kita tidak jaga integritas kita. Kita tidak jaga ucapan kita. Kita tidak jaga tindakan kita. Kitab Amsal pasal 17 ayat 26. Ayat terakhir bagi kita di pagi hari ini. Amsal pasal 17 ayat 26. Amsal. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Kenapa kadangkala mungkin kita diperlakukan tidak hormat? Mungkin bukan karena salah orang. Mungkin bukan karena salah Tuhan. Tapi kita tidak mendorong kehidupan kita menjadi orang-orang yang terhormat. Jaga integritas, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Jadilah orang-orang terhormat. Tetapi kita semua dihormati oleh Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan baik kepada semua orang. Amin. Yang terima firman katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Di dalam berbagai dinamika kehidupan, Tuhan Yesus itu baik. Dan salah satu bukti kebaikannya adalah Dia terus mendampingi kita. Dia terus bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan di akhir khotbah ini, saya rindu kita akan nyanyi satu lagu yang memohon tuntunan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dalam hidup kita.